Setiap anak tidak pernah terlahir sama, sekalipun dia kembar identik. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak pernah sama. Begitupun murid kita memiliki potensi, kemampuan, serta minat dan gaya belajar yang berbeda. Bagaimana cara kita sebagai guru agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, baik itu gaya belajar, minat, serta potensi yang dimiliki oleh mereka. Bagaimana kita mengetahui kemampuan belajar mereka, bagaimana cara kita untuk menangani siswa yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syari Arbayanti, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Pelolo Timur, Kabupaten Kota Baru. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara kita sebagai guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa akan dipetakan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar serta potensi yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa melakukan asesmen awal terlebih dahulu terhadap anak-anak murid kita untuk mengetahui di mana letak kemampuan, potensi, serta minat dan gaya belajar mereka. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita dapat membuat materi sesuai dengan gaya belajar mereka, apakah mereka visual, kinestetik, maupun auditori. Nah, dari sana kita akan dapat membedakan kemampuan siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga kebutuhan belajar dan gaya belajar maupun potensi yang ada dalam diri siswa dapat kita penuhi. Untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar anak, serta potensi dan kemampuan dan minat anak, kita bisa memasukkan dalam pembelajaran kita adalah berbagai konten-konten menarik sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian, kita bisa memasukkan berbagai macam media pembelajaran yang membuat mereka lebih tertarik serta lebih mengeksplor kemampuan yang ada dalam diri mereka. Sehingga kreativitas anak dapat terbentuk melalui pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Baik, pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran dengan menggunakan problem based learning dengan menggunakan media ultrasi, ular tangga numerasi. Dalam pembelajaran ini, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai konten pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, visual seperti saya menyediakan komik, kemudian auditori YouTube, kinestetik pun YouTube, dan mereka bisa melakukan permainan langsung dengan menggunakan media ultrasi atau ular tangga numerasi. Di sana, anak-anak akan terpenuhi kebutuhan gaya belajarnya baik visual, auditori maupun kinestetik. Saya akan membahas materi nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Anak-anak akan mengerjakan LKPD sesuai dengan kemampuan mereka, yakni ada kemampuan sedang, tinggi, dan rendah. Selanjutnya, setelah menyelesaikan LKPD yang bertingkat, anak-anak akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan permainan ultrasi. Dalam ultrasi, ada beberapa hal yang akan mereka pelajari. Yang pertama, dalam media ultrasi akan diintegrasikan dengan KSE, pembelajaran sosial emosional. Mereka akan menjawab kartu soal yang disediakan pada media ultrasi, ular tangga numerasi. Diharapkan melalui pembelajaran problem based learning, kebutuhan belajar siswa akan dapat terpenuhi, baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Pembelajaran sosial emosional pun akan dapat kita lihat dengan menggunakan media ultrasi karena di sana anak-anak akan diminta untuk melakukan keterampilan-keterampilan seperti manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berelasi, bertanggung jawab, kemudian pengambilan keputusan pada saat mereka bermain ultrasi, yakni mereka juga menjawab kartu soal yang disediakan oleh guru. Menyelesaikan semua, siswa-siswa akan melakukan presentasi berdasarkan LKPD dan kartu soal yang telah mereka kerjakan. Di sini kita akan melihat kemampuan siswa yang bertingkat. Diharapkan kita sebagai guru mampu memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa, potensi, serta minat belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar. Dan diharapkan kemampuan numerasi anak meningkat.
Ini lah. Berarti mau lepas. Makan Islam. Kami aja itu. Jaga kesehatan kalian. Caranya ada 4 orang teman kalian ya. Ada yang sakit, 3 orang, 1 orang apa? Tidak pakai kesehatan karena yang musim DBD. Jangan lupa tetap jaga kebersihan baik. Sebelum kita belajar, yang mau lihat dulu, silakan kalian cek lingkungan sekitar kalian. Kemudian rapikan pakaian kalian yang memang kalau merasa ada kotor, ada sampah, silakan kalau tempat sampah, rapikan. Kemudian atribut yang dipakai hanya atribut sekolah. Sampai atas dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ibu mau kasih kalian ke hobi, silakan kalian tandai bagaimana perasaan kalian hari ini. Kemudian ibu minta nanti 1, 2 atau 2 orang untuk menyampaikan cerita perasaan hari ini, oke? Di belakang ya. How do you feel this day? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan jelasin. Apa yang kamu cari? Amin. Oke, next. Ada yang kamu serius bagi anak belum makan? Oke. Kamu happy? Oke. Belajar sampai kita buat dulu kesepakatan belajar. Pertama adalah tepat waktu dalam belajar. Maksudnya tadi adalah menurut tugas kalian yang tugas tepat waktu, ibu akan senang dan niatnya juga bagus. Kemudian yang kedua, bijak dalam menggunakan HP. Yang ketiga, menggunakan penjelasan guru. Keempat adalah saling menghargai dan menghormati. Kemudian jaga kebersihan kelas dan aktif dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai, bagaimana kalau kita stop dulu, persiapkan diri kita dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Mari rasakan posisi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat nafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut kamu. Hembuskan. Kasih. Kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Dan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus. Baik. Nyaman. Untuk pelajaran ini, semoga pelajaran yang kalian bawa dari awal tadi yang terakhir terus sampai. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, bukan yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti mampu mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku, mampu menentukan panjang sisi segitiga siku yang belum diketahui dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kemudian mampu menentukan besar-besar siku segitiga siku yang belum diketahui dengan menggunakan perbandingan trigonometri, mampu mendasar perbandingan trigonometri baik proporsional sinus, kosinus, tangan dan tangan, secant dan cosecant. Sekarang ini pembelajaran kita hari ini seperti yang biasa. Pertama adalah kita menggunakan pembelajaran problem based learning, tetapi berbedanya adalah kemudian ada verifikasi berupa kartu soal, lalu nanti ada LKPD. Setelah ini kalian akan diperintahkan untuk membaca materi dulu bagi literasi kita, sana ibu sudah sediakan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Dan ada visual nanti bisa melihat di sana ada di Google Classroom ibu. Itu adalah dengan menggunakan komik pembelajaran trigonometri, silahkan kalian buka. Kemudian bagi yang visual maupun auditori bisa membuka yang YouTube. Kemudian yang kinestetik pun bisa digunakan yang YouTube juga dan visual juga bisa kalian buka semua atau kalian bisa buka praktek langsung. Ya, silahkan ambil handphone kalian dulu. Silahkan untuk mengambil handphone kalian dulu. Pernah dengar nggak trigonometri? Pernah? Pernah tahu nggak penggunaan trigonometri? Selama ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sudah pernah bilang, kamu sendiri bilang bahwa materi matematika selalu ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kita lihat contohnya dalam video. Ini pertama, navigasi pesawat trigonometri. Dengan konsep trigonometri, perhatikan. Misalnya, kalian minta ini. Menurut kalian,
ruang kayak ini adalah sebuah gunung di sebuah daerah. Nah, dari sini apa yang kalian lihat? Dari gambar tersebut, yang kalian lihat? Nah, ini gambar di atas adalah menunjukkan perhitungan ilustrasi yang diadakan oleh sebuah petugas badan vulkanologi. Nah, bangun apa yang terbentuk antara posko, puncak ke situ, tanpa disadari trigonometri ada dalam kehidupan. Saya langsung oleh tugas menurut kalian. Ayo, pertama, kalian lihat gambarnya, lihat apa ya? Miringan dulu, oke, ada lagi? Dengan kalian bisa langsung. Pertama, itu miringan dulu, kemudian tinggi gunung dengan puncak pusat, ya kan? Kemudian garis bukit jarak pos. Nah, sekarang kita langsung yang bentuk apa? Segitiga, siku. Nah, ini yang terjadi. Kemudian, pastikan kalian ingat dengan teorema Pythagoras. Ada yang bisa kan? Oke, itu kalau dia bentuk sebenarnya ada segitiga, bentuknya adalah segitiga A, B, C. Oke. Mengapa perbandingan diterapkan di kehidupan sehari-hari? ya, contohnya tadi menggunakan pesawat, kemudian untuk ketinggian gunung ya. Ya kan? Kali ini kita akan belajar seperti ini dengan menggunakan media operasi, bahkan numerasi. Aturan permainannya, satu kelompok pion akan bertugas di area permainan. Kemudian speaker sebagai presentasi, worker sebagai memecahkan permasalahan. Nah, kemudian pada satu soal. Sebelum kita masuk ke sini, maka dimintakan silahkan baca dulu buku HP kalian. Baca dulu literasi sekitar 5 menit. Silahkan kalian baca materi yang seperti tadi. Buka sesuai dengan yang punya buku, silahkan yang punya pen, silahkan kalian baca dulu. YouTube yang mau lihat bukunya atau materi PPT-nya silahkan menurut kalian teman-teman. Dan itu yang mulai punya orang PPT silakan membuka teman-teman. Operasi, tapi kalian kerjakan dulu LKPD. Bukan waktu nanti kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. LKPD ini sudah dibagi-bagi. Nanti kelompok 1 dan 2, 3 itu untuk mengerjakan di sini nanti ada sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Ada di kegiatan 1, untuk kegiatan 1 itu semua mengerjakan baik levelnya dari kelompok 1 sampai kelompok 10 kegiatan 1. Kemudian di kegiatan 2 nanti kan kalau perhatikan, oke, sambil kalian baca dulu perhatikan. Di kelompok 2, di kegiatan 2 itu yang akan mengerjakan adalah kelompok 8, 9 dan 10. 8, 9 dan 10. Ya, oke. Coba. Ya, ya, ya. Tujuh, 8, 9. Isi sana aja. Tulis nama kelompok kalian, kemudian isi di sana. Masih sambil melihat materinya, boleh. Materi yang ada di kedua sudah kan? Kawasan itu apa?
Rendra. Berarti depan sudutnya berarti yang mana? Depan sudut ya, 60 kan? 60. Sekarang samping ini siapa? Samping, berarti sampingnya dari sudut 60 mana? Sampingnya mana? Nah, sampingnya mana? Sisi miring itu selalu apa? Miring dan di depan ya, siku. Ya selalu. Iya, ini kan siku. Jadi selalu kalau di depannya pasti sisi miringnya di depan ya siku. Siku saja mana yang depan, mana yang enggak. Oke, itu tangannya mana? Depannya mana? Nah, nah, 10. Dan baru nanti kalau ini minggu disuat. Oke, terus baru nanti samping dari sudut disuat ke 30 lagi siapa? Merah. Merah ya, itu kasih berhadapan dan kasih. Sampai ini. Ya, terus depan sudut masa. Depan sudut mana? Oh, sudutnya yang mana? Yang belajar kan? Sudutnya mana depannya? Iya, ini samping depan ya. Iya. Iya. Sama. Selesai kegiatan satu, silakan kalian kerjakan sesuai dengan. Oh, ya. Kalau sudah selesai kegiatan satu, nanti silakan lanjut ke kegiatan dua. Kemampuan tinggi. Kelompok 1, 2, 3 yang kemampuan tinggi. 4, 5. Nanti akan ketemu tuh. Apa sih yang kita inginkan? Kami ini gorengnya. Bisa dikasih? Nanti akan bersama kita sambil kalian jawab. Kita nanti yang diterasa dulu untuk menjaga suasana kita. Yuk, nanti pada suasana berpikir sambil nanti kalian menjawabnya setelah ini dan presentasikan yang sudah. Kita main game literasi, bentar. Game literasi, silakan kalian nanti dibagi kelompoknya. Kelompok 1 dengan kelompok 2 silakan gabung. Nanti sekalian presentasi setelah kita melakukan game biar nggak bosan. Yuk itu lagi. Kelompok 1 silakan gabung ke kelompok 2. Kelompok 3. Berteman gitu loh, Bu. Berteman. Dengan apa? Udah ambil nomor sabar. Oke. Oke, tolong perhatikan. Jadi pion, jangan menjadi pion. Artinya yang bermain di lapangan, dari lapangan. Yang kedua dia adalah sebagai speaker. Kita nanti akan presentasi. Boleh tak kalian diskusi dari sama teman-teman. Yang ketiga adalah yang memecahkan kartu soal. Kartu soal sudah dapat semua sampai menggunakan satu kelompok ada dalam dua kelompok ada 2 kartu soal. Ada 2 kartu soal. Ini kartu soal sesuai dengan warnanya. Kemudian tanda ini adalah tanda emoji. Silakan kalian menunjukkan emoji kalian yang terletak di situ. Kemudian ada tanda amplop itu adalah motif.
Bisa jadi. Bisa jadi sebuah beban berat yang beban kalian adalah tuh. Itu tapi. Iya. Udah lagi. Jangan pulang. Ya mau naik. Cari cair. Tadi sempat kali menang berapa kali menang? Bertanya. Lumayan, kalau batu. Kalau nggak paham,
KPD jawabkan lagi ya. Sama yang tadi KPD. KPD tanya. Udah. Tugas KPD dan harus diselesaikan. Siap-siap presentasi jam 10 kita presentasi. Nanti yang kedua. Sambil yang lain kerjakan, bisa diselesaikan presentasi. Sambil yang siap presentasi. Oke, ngomongnya Rendra. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Siap, Bu. Sudah. Maju kawan-kawan teman-teman semuanya. Siapa menang tadi? Risma kah? Oh, dapat. Nanti kan kalian kota. Boleh nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 berisikan nama saya Alasya, Nama saya Taufik. Saya Risma Marta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang KPD tadi sudah. Tapi berdasarkan sudut pandangnya, jadi sudut pandangnya sebenarnya yang untuk depannya yaitu keluar hijau karena berada di depan Terus Rendra bukan Bapak Dara. karena sudah untuk kiri. Jadi, ada lain? Ada yang mau menambahkan? Atau mau bertanya sama Rendra? Untuk kiri itu selalu ada di depan sudut dan sudut. Katanya sisi miring itu selalu berada di depan sudut. Oke. Pada segitiga tersebut dan tentukan sisi segitiga tersebut depan, samping dan miringnya. Jadi TX itu maksudnya adalah T nomor 2 lanjut kuadrat dengan A kuadrat plus 5 kuadrat. Ini organisasi adalah 154 plus 25. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Nama saya Hijrah Madania. Di sini kami akan menjawab satu soal dari tantangan yang telah kami mainkan tadi. Semakin ya, Nak? Pangkat 2 dikurang D pangkat 2. Kenapa jadi kurang? Karena plus di ya, supaya B kuadratnya hilang maka harus dikurang. Sebelah kanan dikurang B kuadrat, maka sebelah kiri juga dikurang B kuadrat. Tidak ada beda ruas dalam matematika, tapi hanya hitungan aljabar yang adil. Jadi kalau di sebelah supaya punya K nya tidak A kuadrat, berarti kita apakan? Kurang B kuadrat, maka di sebelah pun harus adil. Sin adalah bisa dibagi sendiri. Kalau kos kalau ada sisi samping dibagi dengan sisi miring. Oke. Kalau tangan dapatkan berapa? Depan. Dan tadi apa yang dapat? Oke. Lo, kamu komensin. Sudah nggak? Iya. Oke, lain perhatikan.
QR nih sisi depan lah. QR nih. Sisi depan packing. Sisi depan, sisi samping. Pos sama dengan sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Untuk perbandingan sinus, di sini bisa memakai singkatan sin demi. Perbandingan trigonometri sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Oke, terima kasih ya, Bros. Pertanyaan? Tuh, oke, terima kasih. Yang pertama apa dulu? Yang pertama apa dulu? Yang kalian dapatkan yang paling pertama berapa perbandingan trigonometri? 6. Jadi cos, cosecant, sisi depan itu yang mana? Dia berada di depan. Di depan kalau sisi miring berada di depan apa? Bukan sama adik. Sisi miring di depan apa? Sudut siku. Artinya sisi miring selalu berada di depan sudut siku. Kalau samping dia adalah berada di samping sudut. Poin pertama yang kita ingat, sisi depan itu berada di depan sudut. Sisi miring berada di depan siku. Oke. Sisi trigonometri. Sin, cos, lagi sek, secant, dan kotangan. Kalau sin apa tadi? Sami. Bukan dibagi sami. Cosecant itu sinus. Jadi hanya kita balik. Kalau ini kita balik. Kebalikan dari cos. Ini adalah bisa. Kemudian kalau kotangan, tapi dipahami. Kalau dia mencari sisi miring, semua dijumlah. Mencari selain pada sisi miring, semua dikurang. Itu ingatnya. Ya, dijumlah dan dikurang. Bisa dipahami? Ada 3 poin ulang, ada 3 poin yang kita pahami. Yang pertama, segitiga, sisi depan, sisi depan, betul bisa? Depan berada di depan, sisi miring, di depan, terus sisi samping, mencari teorema Pythagoras. Sama dengan cek pangkat 2. Oke. Terakhir berarti cos sami tangan desa itu aja. Kan? Sin demi cos sami tan desa. Kemudian kalau cosecant ada kebalikannya berarti di middle. Kemudian kalau secantnya adalah bisa. Kemudian terakhir kanan dia adalah sa. Jadi hanya 3 poin aja yang perlu kalian ingat. Apa? 1 sin demi cos sami tangan desa. Sisanya. Nah, middle pembelajarannya ada yang dipahami? Paham? Ngerti? Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Nanti ada tugasnya yang minta refleksi kalian buat nanti kirim di Google Classroom. Refleksi hasil pembelajaran pengalaman kalian hari ini apa aja, ya. Kemudian apa sih refleksi kalau ibu tanya di hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran ini? Ada yang mau mengatakan? Davi mau? Kita dapat mengetahui rumus-rumus teorema Pythagoras. Oke. Hal yang Pythagoras, kenapa jadi Pythagoras? Rumusnya? Hitung kebalik-balik. Oke, pokoknya diingat kalau dia Pythagoras dia adalah kalau mencari sisi miring gak usah kanan. Sisi miring berarti jumlahkan semua. Bawah, atas, kanan dan sisi miring, ya kan? Tapi kalau dia mencari selain daripada sisi miring kurangkan si sisi miring mengurangi
dikurangi sisi yang lain. Paham? Paham dipahami kalau sudah Pak. Kalau 8 hari ini besok ya Pak. Oke? Ada lagi yang menurut kalian paling gampang pada pembelajaran hari ini? Apa enggak? Paling gampang apa enggak? Yang mirip sisinya. Namanya sisi-sisinya, sisi depan, sisi samping, sisi kiri. Oke. Kemudian apa pembelajaran yang kalian cari hari ini? Apa? Banyaknya apa Mahdi? Menamai sisi, terus mencari teorema Pythagoras sisi yang tadi, terus sama itu tadi yang mana perbandingan Banyak, minggu depan seperti ini? Happy or no? Happy. Oke, waktu kita sudah habis. Silakan kembali ke tempat duduk kalian dulu. Tulis nama dan kelas kalian hanya 5 menit. Sampai di mana penangannya. Jangan lupa ikuti kita adalah hasil jawaban jujur kalian. Yang dapat 5 berarti adalah hasil jawaban kalian. Mau tahu sampai di mana namanya. Kalian bisa kembali poin nomor 1. Tulisan pulang ini kan malah diri ke sini. Jawabannya. Handphonenya tolong nanti dikembalikan sekalian. Dan KPD-nya tolong dikumpulkan. Komiknya tolong kembali kalian dapatkan apa materi yang sudah kalian pahami ya. Dan please tugas untuk kalian adalah silahkan kalian buat refleksi pembelajaran tentang materi yang hari ini kita pelajari, baik itu apa yang sudah kalian pahami, sejauh mana yang sudah belajar, kemudian yang kalian tertarik dan yang lain-lainnya, materi apa saja yang sudah punya apa yang pakai tulis tangan. Oke? Sekian. Semoga bermanfaat ilmunya hari untuk kalian. Saya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Dan persiapan untuk minggu depan, jauh pembelajaran Ibu akan melaksanakan asesmen selanjutnya lagi untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.